Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan satu materi terkait dengan parenting dan bertema tentang pola asuh anak ya. Materi ini telah saya bawakan juga dalam diskusi bersama Komisi Perempuan Indonesia di Jember pada 27 Februari 2021. Kita akan awali dari hal yang sangat sederhana terlebih dahulu terkait dengan pengertian pola asuh anak ya. Pola asuh anak itu diartikan sebagai interaksi orang tua dan anak ya. Interaksi itu meliputi paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah mendidik, yang kedua membimbing, yang ketiga mendisiplinkan, dan yang keempat melindungi. Proses-proses ini kita kerjakan sebagai orang tua dalam pola asuh anak ini agar anak mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat kita. Kemudian kita mengenal ada pola asuh persuasif, ya, pola asuh otoritatif, otoriter, dan pola asuh yang tidak terlibat. Hadirin sekalian, saya akan sekilas saja menyampaikan keempat pola asuh ini karena barangkali nanti ada waktu khusus untuk mempelajari hal ini. Yang pertama, pola asuh persuasif ini adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua bersifat toleran sekali ya, penuh kesabaran, aturan-aturannya bersifat standar-standar saja dan tidak tetap ya, tidak banyak berharap. Yang kedua, pola asuh otoritatif ya, ini bukan otoriter, sekali lagi ini bersifat otoritatif ya. Ini pola asuh yang mengedepankan demokratis, ya, misalnya mengambil keputusan di keluarga selalu melibatkan seluruh anggota keluarga. Nah, sehingga pada prosesnya semua anggota keluarga bebas berpendapat, termasuk anak diantaranya. Ya tentu saja anak yang sudah bisa diajak untuk berdiskusi. Kemudian pola asuh ini menghargai semua yang ada di dalam keluarga itu. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh otoriter. Nah, ini bersifat kaku, ya, maunya diikuti tanpa syarat. Misalnya anak harus begini, tanpa ada pilihan yang lain. Aturannya bersifat ketat dan tidak responsif terhadap situasi dan keadaan anak. Kemudian yang keempat adalah pola asuh tidak terlibat. Ini cenderung abai ya, membiarkan anak itu berkembang sendiri ya, tidak memenuhi sepenuhnya kebutuhan si anak. Harapannya adalah supaya mandiri atau bisa hidup sendiri. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, pola-pola asuh ini tidak mungkin bisa diterapkan semuanya di satu keluarga, tetapi memang orang tua bisa memilih ya kapan bersifat persuasif, kapan bersifat otoritatif, dan kapan bersifat otoriter, yang memang kadang-kadang harus juga dalam kondisi-kondisi tertentu untuk kebaikan semuanya bisa saja berlaku otoriter. Kemudian tidak terlibat, ini mungkin saya tidak menyarankan hal ini karena bisa dua kemungkinan. Kalau memang anak itu dalam kondisi baik dan dia menerima rangsangan-rangsangan yang baik, dia akan berlaku baik ya. Tetapi
ketika orang tua abai terhadap pengasuhan anak, maka akan sangat berbahaya ya, karena bisa saja anak menemukan dunia yang tidak baik. Itu beberapa pola asuh anak sebagai pengenalan. Selanjutnya, kenapa pola asuh ini perlu kita kemukakan? Karena kita sebetulnya memuliakan anak ya. Sehingga kita untuk itu maka harus mengetahui kedudukan anak dalam keluarga itu seperti apa. Sehingga ketika kita mengetahuinya maka kita akan bisa berbuat adil ya, menempatkan segala sesuatu sesuai kondisi dan keadaannya. Yang pertama, anak itu adalah amanah ya, amanah dari Sang Pencipta ya, karena pada hakikatnya diciptakan manusia itu ya semuanya bersumber dari kekuasaan Sang Pencipta. Kita hanya menerima amanah saja. Kemudian yang kedua, anak itu adalah perhiasan dunia. Ya, seperti juga pada harta benda yang lain kan sifatnya amanah. Sementara saja kita miliki ya, selama kita berada di dunia ini. Ya, kalau kita sudah tidak ada satupun yang kita bawakan. Itulah perhiasan dunia. Selanjutnya yang ketiga, anak adalah generasi penerus kita. Nah, ini sudah jelas saya kira, karena fungsi dan kehidupan rumah tangga pada tujuan yang utama juga adalah untuk memperoleh keturunan ya, generasi penerus kita. Kemudian yang selanjutnya, anak adalah tabungan amal akhirat. Nah, hadirin sekalian, di sini tentu saja anak bisa mendoakan orang tua ya, sekalipun orang tua sudah tidak ada, dan doa seorang anak tidak ada batas katanya ya. Itu doa kebaikan dari seorang anak kepada orang tuanya akan sampai sekalipun orang tua sudah tidak ada. Kemudian yang tidak kalah penting, kedudukan anak adalah pengasuh kita. Agak lucu mungkin ya, agak unik di sini, anak adalah pengasuh kita. Ya tentu saja ketika kita sudah uzur, ketika kita sudah sepuh, maka kebalikannya dari tugas kita di awal yang mengasuh anak-anak, maka ketika kita sudah uzur, anak-anaklah yang mengasuh kita. Nah, tentu bisa dibayangkan ketika kita mendidik anak dengan cara-cara yang tidak baik, maka bisa ada kemungkinan besar anak pun akan memperlakukan kita yang sudah uzur seperti kita memperlakukan anak kita di waktu mereka masih kecil. Maka ini memang kemudian penting sekali untuk memperbaiki pola asuh kita terhadap anak-anak kita. Selanjutnya kita akan mengenal tentang kewajiban orang tua ya. Setelah mengenal kedudukan anak, kemudian bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak. Di sini saya hanya mengemukakan tiga hal saja yang utama. Nanti penjabarannya kan kita bisa merinci masing-masing dengan situasi yang berbeda-beda. Yang pertama, tugas orang tua adalah menumbuhkan hubungan harmonis dengan penciptanya. Yang kedua, menumbuhkan hubungan harmonis dengan sesama manusia dan sesama ciptaan Tuhan. Yang ketiga, memberikan dasar pendidikan yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Inilah tiga hal pokok, hablum minallah, hablum minanas, dan juga bagaimana menatap masa depan atau mempersiapkan generasi kita untuk kemajuan di masa yang akan datang. Kita akan rinci apa yang dilakukan oleh orang tua sebaiknya ketika kita akan mengenalkan hubungan yang harmonis dengan Sang Penciptanya. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah yang pertama, menanamkan tauhid. Ya, tentu sesuai dengan keyakinan agama masing-masing ya di dalam hal ini. Jadi keesaan Tuhan ya, kita mengenalkan kepada anak-anak kita bahwa semua ini ada dalam kendali Tuhan ya. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini, sehingga anak memiliki satu keyakinan yang teguh
bahwa ketika ia melakukan suatu hal-hal yang tidak baik, ia harus mengingat bahwa ada Tuhan yang senantiasa mengawasinya. Ini maksudnya. Yang kedua, ajarkan untuk senantiasa syukur nikmat, ya. Nikmat-nikmat yang Tuhan berikan kepada kita harus disyukuri. Bentuk syukur paling mudah adalah dengan ucapan, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, ya, dalam agama Islam atau dalam agama-agama yang lain pasti ada tata caranya sendiri. Hal ini juga menyadarkan kepada kita bahwa dari sekian nikmat, dari sekian rizki misalnya yang kita peroleh, juga hendaknya kita mengajarkan kepada mereka bentuk syukurnya, misalnya berbagi dengan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, ajarilah anak untuk taat, ya, beribadah. Nah, ini juga akan membentuk sifat religius anak, ya, sejak awal, sehingga terbiasa dengan bagaimana menciptakan dia hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Pencipta. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana menumbuhkan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ini adalah langkah-langkah yang mungkin bisa kita terapkan di dalam kehidupan di rumah, ya, di lingkungan dan di masyarakat sekitar. Bahwa yang pertama misalnya memperbaiki hubungan ini atau menumbuhkan hubungan harmonis di sini adalah misalnya taat kepada ibu bapak untuk hal-hal kebaikan tentunya. Kemudian bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Ajarkan untuk senantiasa berbuat baik, ya, kepada siapapun. Nah, misalnya ada pengamen, ya, ada apalah begitulah, itu bisa kita contohkan, ya, kita bisa saling berbagi misalnya. Atau ada orang kecelakaan misalnya tanpa diminta tolong pun kita harus kita harus peka begitu, ya. Kita harus peka terhadap penderitaan orang lain. Ajarkan sifat jujur, ya, jujur dan amanah. Ini yang saya kira juga menjadi langka, ya, di saat ini. Kejujuran dan amanah ini harus kita tanamkan supaya di masa yang akan datang anak-anak kita akan bisa berlaku jujur dan amanah. Tidak sombong, ya. Ajarkan juga senantiasa berbuat adil. Nah, ini dasar-dasar yang saya pikir akan menjadi pedoman bagaimana anak-anak kita di masa yang akan datang bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan sesamanya. Selanjutnya yang ketiga, memberikan dasar pendidikan yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, ini saya pikir juga menjadi hal yang sangat penting karena anak-anak kita hidupnya berbeda dengan zaman yang kita telah lalui, ya. Kemajuan-kemajuan akan terus berlangsung, lompatan-lompatan teknologi akan terus ada, sehingga tentu saja kita harus membekali mereka dengan ilmu, kemampuan dan hal-hal lain yang sehingga mereka bisa mengikuti irama zaman yang ada. Ajarkan kesabaran dan ketekunan. Ini yang juga menjadi landasan pokok. Karakter ini harus ada pada anak-anak kita, harus kita tanamkan sejak dini. Kemudian beri wawasan dan keilmuan yang luas. Ajari teknologi, kemudian ajari juga mereka bagaimana berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya kita akan mengenal tahapan-tahapan pendidikan anak yang oleh Imam Ghazali itu disimpelkan menjadi 3 saja. Yang pertama adalah tahapan anak sebagai raja, itu usia 0 sampai 14 tahun. Nah, mereka minta apa, ingin apa, itu biasanya kan kita yang melayani. Nah, tidak dikasih misalnya nangis, guling-guling gitu, ya. Jadi ibaratnya mereka adalah raja yang hanya maunya dihidmati, yang maunya dilayani oleh kita. Memang itulah masanya. Yang kedua, jadikan anak sebagai tawanan begitu, ya. Umur 7 sampai 14 tahun kira-kira. Mereka sudah bisa diajak bicara, mereka sudah mengerti
baik, buruk gitu ya, maka ajarkan kepada mereka hal-hal yang aturan-aturan dasar sekira untuk supaya bahwa hidup ini tidak bebas begitu saja gitu, ada aturan-aturan yang harus ditaati. Nah, ibarat seseorang yang ditawan ya di lembaga pemasyarakatan, kan mereka dididik ulang ibaratnya ya, supaya mengenal aturan-aturan yang baik di dalam masyarakat itu ya, ditawan begitu. Kemudian yang ketiga, sebagai teman ya. Jadi ada waktunya, ada masanya anak kita tidak bisa lagi ya dijadikan sebagai tawanan. Mereka sudah berpikir lebih jauh begitu ya. Kalau ditawan, diikat, ini malah bisa saja berontak seperti itu. Baik, kita akan lihat bagaimana perlakuan perkembangan anak dan perlakuan orang tua sesuai tahapan usianya. Ini saya kumpulkan dari beberapa sumber ya, yang membantu kita untuk step by step langkah-langkah kita mengenal perkembangan anak dan juga perilaku kita sebagai orang tua. 0 sampai 7 tahun ini adalah masa kecil ya, pertumbuhan indera, psikomotorik, bermain, bergaul, meniru, fantasi, tumbuh ego, kemampuan analisa dasar, dan hasrat atau keinginan. Perlakuan orang tua di usia-usia ini adalah, pertama tentu yang harus kita perhatikan adalah fisiknya, asupan kesehatan ya, gizinya. Kemudian kasih sayang, perhatian, sendaguro, bermain dengannya begitu ya. Kemudian beri teladan, belajar sambil bermain ya, dasar-dasar keislaman atau keagamaan misalnya di dalam sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Kemudian pilihkan teman yang baik ya di lingkungan kita. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah 7 sampai 14 tahun. Perkembangannya kira-kira demikian. Ini merupakan periode anak sekolah ya. Pertumbuhan fisik yang lebih cepat, kemudian berpikir konkret, bermain berkelompok ya, memerankan perilaku orang dewasa kadang-kadang, mengenal lawan jenis, ini sudah mulai berpikir abstrak, kemampuan analisa ya, membandingkan misalnya, butuh pengakuan eksistensinya ya, mulai mereka ada keinginan untuk mengaktualisasi dirinya, butuh idola, dan juga pada saat-saat seperti ini akan muncul egosentrisnya. Kemudian bagaimana perilaku orang tua pada usia ini? Ya, kesehatan dan gizi tentu tidak bisa kita abaikan, harus tetap dipenuhi untuk kebutuhan mereka. Kemudian lakukan pendidikan melalui pembiasaan ya, dan keteladanan. Kemudian kemampuan untuk belajar dan menghargai. Ya, kemudian juga tidak kalah penting pisah kamar misalnya, supaya mereka juga terbiasa untuk hidup mandiri. Pilihkan teman dan lingkungan yang baik ya, belajar mandiri ya. Tentu ini harus kita mulai tanamkan ya. Dengan pendidikan sosial ya, dasar-dasar pendidikan sosial juga harus diberikan kepada mereka, beri tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan ya, bimbingan secara emosi, sibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini tahapan-tahapan yang menjadi titik poin barangkali kita list untuk dilakukan oleh orang tua di usia-usia 7 sampai 14 tahun. Ini ibaratnya tawanan tadi ya, kata Imam Ghazali. Selanjutnya yang ketiga adalah tahapan usia 14 sampai 21 tahun. Ini perkembangan yang terjadi pada mereka adalah mulai akil balik ya, pertumbuhan secara fisik lebih cepat lagi ya, memilih teman, mulai ya, pencarian jati diri, banyak keinginan, emosi tinggi, kadang-kadang ada kebimbangan, analisa dan abstraksi, berimajinasi, kadang-kadang juga bersifat agresif. Nah, ini kita harus memahami kondisi-kondisi ini memang terjadi pada usia-usia seperti ini pada umumnya ya. Dan perlakuan orang tua pada tahapan ini tentu soal kesehatan dan gizi tidak bisa kita tinggalkan di setiap tahapan. Kemudian yang paling penting juga di usia-usia ini adalah bimbingan emosional ya.
Kadang-kadang mereka punya fantasi, punya imajinasi tinggi, tetapi keadaan misalnya tidak mendukung. Nah, bagaimana solusinya? Jadi jangan sampai mereka patah arang ya seperti itu. Berikan choice-choice, pilihan-pilihan, berikan juga daya juang mereka supaya mereka bisa mengatasi apa yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, sering bertukar pikiran, berdiskusi. Ya, ini di usia-usia menjelang dewasa, ya dudukan mereka sebagai teman untuk berdiskusi, tidak harus ditunjuk-tunjuk, tidak harus berada di bawah tangan terus, tetapi perlakukan mereka secara sejajar. Yang keempat, sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif, ya misalnya ada ekstrakurikuler, ada kegiatan kemahasiswaan dan sebagainya. Kita dorong mereka untuk bisa berorganisasi seperti itu, karena itu akan hal-hal positif yang akan membentuk karakter di masa yang akan datang. Salah satunya misalnya karakter kepemimpinan ya. Kalau berorganisasi kan tentu memimpin. Yang kelima, pembinaan secara sosial gitu ya. Mulai belajar bersosial ya, peka terhadap lingkungan ya. Atau misalnya yang sederhana ajak siskamling dan sebagainya supaya memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Kemudian bantu mereka untuk merencanakan masa depan ya. Misalnya cita-citanya jadi apa, tahapannya harus seperti apa. Ya mereka harus diajak untuk bisa merencanakan kehidupan masa yang akan datang. Baik teman-teman sekalian, hadirin yang saya muliakan, selanjutnya kita akan mengenalkan dalam sesi ini bagaimana pola-pola asuh anak atau praktek pengasuhan terhadap anak yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar dunia. Pada kesempatan ini 3 saja yang akan saya kemukakan, yaitu pola asuh Ibrahim, pola asuh Lukman, dan pola asuh Siti Maryam. Yang pertama ini pola asuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ini beliau hidup di Ur, Irak sekarang, sekitar 2295 sebelum Masehi. Tetapi karena keberhasilan beliau menjadi orang tua yang baik, maka dikenal dan diabadikan ya di dalam berbagai kitab suci ya, salah satunya di dalam Al-Qur'an. Dan inilah sosok yang digambarkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, beliau adalah pemuda yang kokoh di dalam memegang keimanannya, sekalipun beliau hidup di antara para penyembah berhala, tetapi beliau tetap bertauhid. Beliau orang yang cerdas dan pemberani begitu ya. Ketika menjualkan patungnya, misalnya patung pamannya, ayahnya, ketika menjualkan patung ayahnya, beliau berdiplomasi sangat luar biasa sekali ya, sehingga orang yang membeli patung itu menyadari bahwa patung itu ya memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, beliau dikenal sebagai Bapak Tauhid ya, tadi karena keimanan yang kuat kepada Tuhan, beliau disebut sebagai Bapak Tauhid. Kemudian kepala keluarga yang efektif, bagaimana beliau bisa mendidik Hadrat Ismail alaihissalam, mendidik Hadrat Ishak, dan bahkan beliau menjadi seorang nabi ya. Dua-duanya menjadi nabi, dan keturunan Bani Israel itu banyak sekali menjadi nabi. Dan Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari putra beliau Hadrat Ismail alaihissalam, leluhurnya nyambung ke sana. Kemudian dalam prosesi haji juga Nabi Ibrahim alaihissalam dilibat, atau prosesi haji itu merupakan napak tilas terhadap perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap kali sholat kita bersolawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, di dalam umat Islam. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah tentu ada maksud tersendiri di sini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tokoh yang sangat sukses di dalam pengasuhan terhadap anak. Nah pola yang kemudian langkah-langkah yang dilakukan dari pola Nabi Ibrahim ini adalah yang pertama, bagaimana pranikah gitu ya. Jadi sebelum membentuk keluarga ini ya harus memperhatikan ya pasangan kita, siapa yang kita pilih. Yang terbaik tentu yang kita pikirkan.
Yang selanjutnya bagaimana pergaulan suami istri di dalam keluarga. Ya harus dengan cara yang seharmonis mungkin sehingga tercipta di dalam keluarga atau di dalam rumah itu rumahku surgaku. Nah pasti di lingkungan keluarga seperti ini akan tercipta anak-anak yang baik ya, baik pertumbuhan dari sisi fisik maupun dari sisi psikisnya. Di dalam rahim misalnya bagaimana seorang ibu yang memperlakukan anak yang sudah tumbuh di dalam rahim ini, banyak bersedekah, banyak mengaji dan sebagainya atau hal-hal positif lain sehingga berpengaruh kepada kejiwaan sang anak yang sedang ada dalam proses-proses di dalam rahim. Kemudian bagaimana mendidik anak dari 0 sampai dewasa tadi sudah disebutkan pola-polanya, bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian model pendidikan seperti apa dan tujuan atau indikator keberhasilan seperti apa yang kita inginkan, kita harus tetapkan di sini. Ini adalah pola-pola asuh yang dikemukakan oleh Hazrat Ibrahim alaihissalam. Inilah skema pola asuh ala Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah dibangun secara akidah, kemudian diperkuat dengan ibadah, ya, yang tampil kemudian adalah akhlaknya sehingga ia menjadi sosok yang soleh dan mukhlis. Ya. Itu dibangun ya secara jasmani, mental, dan intelektual. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi di samping akidah yang kuat, ibadah yang taat, kemudian berakhlak yang tinggi, maka jasmani, mental, dan intelektual juga tidak bisa dipisahkan sehingga menghasilkan orang yang soleh dan mukhlis. Itulah pola asuh Ibrahim. Kita beralih, mohon maaf, ini adalah dokumentasi Al-Quran terhadap pola asuh Ibrahim di dalam surah As-Saffat ayat 101 sampai 106. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pola asuh Luqman. Ya. Inilah sosok Luqman yang digambarkan di dalam beberapa kitab suci. Beliau adalah orang yang memegang teguh tauhid, orang yang teliti, taat beribadah, murah hati, tidak sombong. Ya, kemudian beliau terkenal dengan kisah naik keledainya itu ya, yang anak naik keledai, orang tua nuntun, begitu disalahkan. Nah, orang tuanya naik, anaknya nuntun, disalahkan juga. Dua-duanya naik, disalahkan juga. Dua-duanya nuntun kuda, nuntun keledainya, disalahkan juga. Jadi memang artinya pesannya adalah hidup itu jangan apa kata orang. Ya. Kita harus berjalan sesuai dengan keyakinan kita, asalkan memang yang kita tuju adalah sebuah kebaikan. Inilah sosok Luqman ya, yang bisa kemudian mengasuh anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses ya, orang-orang yang berhasil. Luqman ini bukan seorang nabi, tetapi beliau memiliki kesuksesan besar di dalam mendidik anak. Pola asuh Luqman itu dipraktekkan dengan jalan menjauhi kemusyrikan ya, mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjauhi kemusyrikan. Kemudian senantiasa bersyukur kepada Allah, menghormati ibu bapa, bergaul dengan orang soleh, sholat secara dawam atau ibadah secara dawam, kemudian menganjurkan kebaikan, melarang keburukan, sabar dan tabah, kemudian hindari kesombongan, jujur dan tanggung jawab. Yang ke-10 senantiasa berbuat adil. Inilah langkah-langkah mendidik anak yang diterapkan oleh Luqman ya. Sehingga kita mengenal inilah pola asuh Luqman. Dan ini ada di dalam Al-Quran surah 31 ayat ke-12 sampai ke-19. Hadirin sekalian yang saya banggakan, ini terakhir adalah bagaimana pola asuh Maryam ya, Siti Maryam. Kita kenali dulu siapa sosok Siti Maryam secara ringkas. Beliau adalah seorang anak yang diwakafkan ayahnya Imron untuk kepentingan agama. Jadi diwakafkan, oh anak saya ini saya wakafkan untuk bekerja di khusus agama, begitu ya. Kemudian Siti Maryam adalah perempuan yang menjaga kesucian diri
Jadi istimewa sekali beliau dalam hal penjagaan diri ini, kesucian diri ini, sehingga kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab yang lain juga mengisahkan beliau tentang hal ini, bahwa beliau bukanlah seorang pezina begitu ya. Kemudian 3, taat beribadah. Nah ini Siti Maryam juga adalah orang yang taat beribadah. Kemudian seorang yang beliau adalah ahli sufah, jadi penjaga rumah ibadah. Nah, dari sosok inilah kemudian lahir Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam lahir dari sosok Siti Maryam yang menjaga kesucian. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Siti Maryam dalam mendidik Nabi Isa? Ya, beliau mewakafkan keturunan untuk agama. Muharraron ma fi batni katanya ya. Aku nazarkan apa yang ada di dalam perutku untuk mengkhidmati agama. Jadi beliau juga seorang wakaf, mewakafkan lagi anaknya untuk agama. Kadang-kadang saya pikir mungkin ini yang sering kita dengar awalnya dari sini ya. Ketika anak itu lahir, kita mendoakan semoga bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Nah, ternyata Siti Maryam sudah jauh-jauh hari telah melaksanakan, mempraktekkan ya hal ini, tidak sekedar di dalam ucapan. Ya, beliau pun mewakafkan anaknya untuk kepentingan agama. Kemudian yang dilakukan oleh Siti Maryam di dalam mendidik Nabi Isa muda itu, ya beliau cermat memilih lingkungan belajar anak. Jadi Nabi Isa dimasukkan ke dalam golongan essence, golongan orang-orang yang menjaga kemurnian tauhid ya pada saat itu, sehingga Nabi Isa berada di lingkungan yang terjamin lah secara kerohanian begitu. Nah, kita juga sebetulnya kalau memang mau seperti polanya Siti Maryam, ya harus ada lingkungan-lingkungan tertentu yang memang dibentuk sedemikian rupa untuk keberhasilan sebuah pendidikan anak gitu ya. Misalnya sekarang ada pondok-pondok, ada boarding school dan sebagainya. Sebetulnya mungkin pola-polanya adalah meniru pola-pola Siti Maryam ini. Kemudian yang ketiga, mampu mengenali kecerdasan anak. Nah, ini juga menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk mampu mengenali kecerdasan anak kita ya. Anak kita kan tidak semuanya punya hobi yang sama, punya kecenderungan yang sama. Otak yang bekerja juga berbeda. Ada yang dominan kiri, ada yang dominan kanan. Nah, bagaimana kita mengenali sejak dini kecerdasan anak seperti yang dilakukan Siti Maryam untuk kemudian bisa menentukan di mana mereka harus mengambil pendidikan ya yang tepat penjurusannya. Kemudian yang keempat, Siti Maryam menerapkan kesabaran yang sangat tinggi. Nah, ini juga yang diwariskan kepada Nabi Isa, sehingga Nabi Isa dikenal sebagai orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, hadirin yang saya banggakan, saya pikir inilah pengenalan kita terhadap pola asuh anak yang pada intinya semuanya didedikasikan untuk kemajuan anak-anak kita. Kalau kita persiapkan sejak awal, pasti akan terjadi revolusi besar pada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi sosok yang tidak saja sehat secara fisik, tetapi sehat juga secara mental dan spiritualnya. Nah, sehingga di masa yang akan datang, kemajuan apapun yang terjadi, mereka dapat mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.